Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum lebih lanjut lagi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan jika sempurna berdoa, kita silakan. Doa tidak dapat diakhiri. Sebelum kita lanjut, alhamdulillah kita akan presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Nama ada Mas Habib Hadir. Lalu ada Mas Gilang, Hadir. lalu ada Mas Arden. Hadir Pak. Oke. Setelah ini ada semua ya teman-teman ya. Ya hadir semua Pak. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang apa saja tentang kelistrikan yang ada di dalam kendaraan. Nah, kita kali ini akan membahas tentang perbaikan dan perawatan baterai kendaraan. Nah, seperti apa sih perbaikan dan perawatan baterai kendaraan itu? Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Ada 5 tujuan pembelajaran ya teman-teman. Tujuan pembelajaran ini yang pertama ada menjelaskan fungsi dan komponen baterai kendaraan. Yang kedua ada mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan baterai. Lalu yang ketiga ada melakukan perawatan baterai kendaraan sesuai dengan prosedur yang ada atau secara standarnya. Lalu nomor 4 ada menggunakan alat pelindung atau APD dan menerapkan keselamatan kerja atau K3 saat sedang melakukan praktek kerja. Lalu yang terakhir ada menyusun prosedur perawatan baterai yang aman dan juga efektif. Yang pertama ada jenis dan fungsi dari baterai kendaraan. Nah, jenis-jenis baterai kendaraan itu ada banyak ya teman-teman. Ini salah satu, mungkin berikut ada contoh-contohnya teman-teman. Ada baterai basah, ada baterai kering, juga ada baterai lithium. Nah, sebagai contoh, mungkin ini adalah contoh dari salah satu baterai yang ada ya teman-teman. Ini ada baterai kering. Nah, baterai kering ini penampakannya seperti ini teman-teman. Ini nanti bisa lebih arahnya nanti. Nah, fungsi utama dari baterai kendaraan itu ada beberapa ya. Yang pertama ada menyimpan energi listrik, ada menyuplai arus starter atau mungkin menyuplai arus kepada kelistrikan kendaraan yang lain seperti mungkin lampu, terus klakson, yaitu starter dan lain-lain teman-teman. Lalu ada menjaga kestabilan sistem kelistrikan kendaraan. Kalau di kendaraan teman-teman nggak ada yang namanya aki, itu mungkin bakal mengalami kesusahan ya teman-teman. Entah mungkin di kendala nggak bisa starter motornya atau nggak bisa nyalain lampu, atau mungkin bisa juga mungkin motor-motor zaman sekarang juga itu jadi kayak komponen utamanya lah gitu. Lalu selanjutnya ada, nah ini ada tanda-tanda kerusakan pada baterai teman-teman. Nah, pertama ada mesin susah dihidupkan. Lalu selanjutnya ada lampu redup atau berkedip. Nah, mungkin mesin susah dihidupkan ini juga biasanya teman-teman alami itu mungkin saat pagi atau mungkin saat motor teman-teman atau kendaraan teman-teman sudah lama tidak dinyalakan atau dihidupkan. Nah, itu kemungkinan bisa mesin akan susah dinyalakan ya teman-teman. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda kerusakan dari baterai. Lalu selanjutnya ada terminal berkarat atau berkak putih. Nah, terminal ini kan dari bahan ya, dari terminal dari bahan yang juga bisa berkarat ya teman-teman. Nah, jadi jika terminal itu tidak sering dibersihkan atau dirawat, nanti bisa mengalami yang namanya berkarat. Nah, berkarat putih itu biasanya terjadi karena kotoran yang menumpuk atau mungkin karena cairan elektrolit saat pengisian itu tumpah dan mengenai terminal dan dibiarkan mengering dengan sendirinya. Atau mungkin bisa jadi itu juga mengalami berjamur. Itu. Teman-teman ada yang pernah bongkar aki, terus
jika nemuin hal seperti ini juga mungkin sering ya teman-teman. Sering Pak. Ya. Lalu ada tegangan rendah saat diuji dengan voltmeter. Nah, tegangan rendah saat diuji dengan voltmeter ini biasanya dikarenakan aki itu sudah mulai mengalami penurunan penurunan performa. Nah, itu atau mungkin bisa mengalami drop tegangan. Lalu saya dapatnya cepat habis meskipun baru diisi. Nah, ini juga banyak faktor yang dapat mempengaruhi baterai itu cepat habis. Kok sudah habis sih Pak? Kok padahal baterai ini baru diisi kok langsung habis. Nah, itu kemungkinan baterai teman-teman sudah mengalami yang namanya soak. Lalu selanjutnya ada langkah perawatan baterai. Ada 5. Nah, itu pertama ada pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan rutin ini mungkin bisa dilakukan berkala ya teman-teman. Seperti biasanya pemeriksaan rutin itu dilakukan pada aki atau baterai yang basah. Nah, ini seperti yang saya bawa ini adalah aki kering atau baterai kering. Nah, ini itu low maintenance atau tidak perlu yang namanya banyak perawatan. Nah, pemeriksaan rutin itu meliputi seperti pengisian elektrolit, terus pengecekan fisik, pengecekan tegangan dan lain-lain. Nah, pemeriksaan tegangan elektrolit itu biasanya dilakukan pada baterai basah atau aki basah ya teman-teman, karena masih menggunakan cairan elektrolit. Sebenarnya aki kering pun juga masih menggunakan cairan elektrolit. Nah, bedanya jika aki kering itu tidak bisa diisi kembali cairan elektrolitnya, tidak seperti aki basah itu teman-teman. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada Pak. Belum ada. Nah, selanjutnya ada pembersihan terminal. Nah, pada bagian terminal ini seperti yang dijelaskan tadi, mungkin dapat mengalami yang namanya karat ya teman-teman. Nah, karat ini juga bisa dibersihin dengan cara menggunakan sikat besi atau sikat kawat ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyikat bagian terminal ini, positif dan negatif ini, menggunakan sikat kawat secara perlahan. Lalu pembersihannya itu berupa dari itu, terus mungkin di bagian luar sininya itu mungkin jika ada kotor atau mungkin ada lain itu bisa dibersihin gitu. Lalu pengencangan koneksi. Nah, pengencangan koneksi ini berlaku saat aki atau baterai kendaraan ini terpasang pada kendaraan kalian ya teman-teman. Nah, dengan cara di pada bagian terminal baterai atau terminal aki ini ada yang namanya mur atau baut ya teman-teman. Nah, itu dapat kalian kencangkan ke bagian kabel untuk terkoneksi yang di aki ya teman-teman. Lalu ada pengisian ulang. Nah, pengisian ulang ini biasanya dilakukan untuk aki basah. Nah, tadi itu yang saya jelaskan tadi. Aki basah itu harus rutin atau mungkin anggaplah misalkan 2 bulan sekali itu kalian cek apakah cairan elektrolit yang di dalamnya itu sudah berkurang atau belum. Jika sudah, mungkin kalian bisa mengisi ulang gitu. Lalu selanjutnya ada penggunaan APD dan K3. Nah, penggunaan APD dan K3 ini sangat penting dan juga perlu ya teman-teman untuk dipakai dan juga diterapkan, karena kan APD dan K3 ini merupakan sebagai sarana keselamatan kalian gitu. Mungkin saat mengisi cairan elektrolit itu tumpah di tangan atau mungkin mengenai kulit, itu kan dapat menyebabkan gatal dan mungkin juga menyebabkan iritasi gitu. Jadi sebaiknya saat melakukan itu sebaiknya menggunakan APD seperti sarung tangan dan juga mungkin baju yang berlengan panjang. Nah, selanjutnya ada selanjutnya kita akan melakukan praktikum ya teman-teman. Nah, praktikum kali ini kita akan melakukan tujuannya yaitu
untuk melatih keterampilan perawatan baterai secara langsung. Nah, jadi teman-teman itu tujuannya melakukan praktek laboratorium ini supaya kalian tahu ya teman-teman gitu. Nah, kakak-kakaknya dari identifikasi sisi baterai yang digunakan, lalu ada periksa level elektrolit dan tekanan baterai, lalu ketiga ada bersihkan terminal dari kotoran atau karat, lalu selanjutnya ada kencangkan koneksi terminal, lalu yang terakhir ada catat hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang prakteknya teman-teman. Nanti aja Pak. Oke. Lalu kita bisa mulai ya teman-teman. Nanti kalian setelah selesai melakukan observasi atau melakukan praktek ini, mungkin bisa lapor ke saya ya teman-teman. Nah, mungkin jika ada kesulitan juga kalian bisa bilang ke saya apakah ada kendala atau tidak. Mungkin kalau ada kesulitan teman-teman. Nggak ada Pak. Belum. Oke. Mungkin ya, teman-teman sambil mengerjakan, saya sedikit menyampaikan saja. Mungkin nanti jika hasilnya sudah teman-teman dapatkan atau mungkin teman-teman sudah selesai, nanti mungkin bisa hasilnya dapat dikirimkan ke Classroom atau Google Classroom yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Nanti hasilnya kalian bisa kirim ke sana. Lalu selanjutnya teman-teman diminta untuk melakukan atau membuat sebuah laporan praktik. Karena kan kita hari ini melakukan praktikum yang ada di laboratorium. Teman-teman diminta untuk melakukan atau membuat laporan. Nah, laporan itu mungkin nanti bisa dikumpulkan juga di Google Classroom. Nanti juga saya akan nilai laporan maupun hasil dari kerjaan teman-teman seperti apa. Nanti setelah itu laporannya akan saya beri deadline mungkin minggu depan ya teman-teman. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan terkait laporan atau tugas-tugasnya? Untuk laporan tulis tangan atau diketik Pak? Untuk laporan bisa diketik aja ya teman-teman. Mungkin daripada nanti ditulis tangan kelamaan, nanti mending diketik aja. Ada lagi yang ditanyakan? Format laporannya apa Pak? Format laporannya nanti saya berikan sekalian di DC ya teman-teman, atau mungkin saya nanti kirimkan melalui Google dan melalui WhatsApp group ya teman-teman. Baik Pak. Gitu. Mungkin dikarenakan waktunya sudah habis, mungkin materinya hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum mengakhirinya, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kan tadi dimulai dengan berdoa, maka baiknya kita tutup dengan berdoa kembali. Doa.